Bayangkan, medan perang yang dipenuhi ribuan mayat tertancap di tiang kayu. Udara dipenuhi bau darah dan kematian. Tentara Ottoman yang gagah berani tiba-tiba terdiam gemetar melihat pemandangan mengerikan ini. Inilah kisah pertempuran paling brutal di abad ke-15. Pertempuran antara Vlad Dracula, sang penyula dari Wallachia, melawan Sultan Mehmed II, sang penakluk Konstantinopel. Selamat datang di channel Kisah dan Sejarah. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah epik lainnya. 1. Awal konflik pengkhianatan Dracula terhadap Ottoman. Tahun 1456 Vlad III Dracula naik tahta sebagai penguasa Wallachia, sebuah negeri kecil di antara Kesultanan Ottoman dan Kerajaan Hungaria. Sejak kecil, Vlad sudah mengenal Ottoman dengan baik. Bahkan, ia pernah menjadi sandera di istana Sultan Murad II, ayah dari Mehmed II. Di sanalah ia belajar strategi perang, diplomasi, dan kekejaman. Namun, ketika Mehmed II menaklukkan Konstantinopel tahun 1453 dan semakin memperluas wilayahnya, Vlad merasa terancam. Lalu, ia membelot ke Hungaria. Mehmed II marah besar. Sultan menuntut Vlad tunduk dan membayar upeti kepada Ottoman. Tapi yang terjadi justru Vlad menolak. Bukan cuma itu, ia juga menyerang wilayah perbatasan Ottoman dan membantai lebih dari 30.000 orang. Sultan Mehmed II tidak tinggal diam. Ia mengirim 90.000 pasukan untuk menyingkirkan Vlad dan merebut Wallachia. 2. Taktik kejam Vlad Dracula. Tapi Vlad bukan lawan yang mudah. Ia tahu bahwa pasukannya jauh lebih kecil dibandingkan Ottoman. Jadi, ia menggunakan taktik gerilya dan psikologis yang mengerikan. Pertama, ia membakar desanya sendiri. Semua sumber makanan dihancurkan, agar Ottoman kelaparan dan kelelahan. Kedua, ia menyebarkan wabah ke pasukan Ottoman. Dengan mengirim orang sakit pes ke kamp musuh, berharap penyakit akan menyebar dengan cepat. Ketiga, ia membangun hutan mayat. Saat pasukan Ottoman mendekati ibu kota Dragovite, mereka dikejutkan oleh 20.000 mayat tersulai di sepanjang jalan. Tentara Ottoman gemetar. Bahkan Sultan Mehmed II sendiri dikabarkan berkata, "Bagaimana kita bisa mengalahkan seseorang yang kejam seperti ini?" Namun, meskipun ngeri, Sultan tetap melanjutkan perjalanannya ke Wallachia. 3. Serangan malam ke kemah Sultan Mehmed II. Tanggal 17 Juni 1462. Vlad Dracula menyusun rencana gila. Di tengah malam, ia memimpin pasukan kecil yang menyusup ke kemah Ottoman. Misinya hanya satu, membunuh Sultan Mehmed II. Mereka menyamar sebagai pasukan Ottoman dan berhasil masuk. Namun, ada satu kesalahan fatal. Mereka salah menyerang tenda yang bukan milik Sultan. Pasukan Ottoman segera bangkit dan melawan balik. Vlad gagal membunuh Mehmed II, tetapi ia berhasil membuat kekacauan besar di kubu musuh. 4. Kejatuhan Vlad Dracula. Meski Vlad berhasil bertahan lebih lama dari yang diduga, kekuatan Ottoman terlalu besar. Perlahan, bangsawan-bangsawan Wallachia mulai meninggalkannya. Tak punya pilihan lain, Vlad melarikan diri ke Hungaria dan meminta bantuan Raja Matthias Corvinus. Tapi nasib berkata lain. Bukannya dibantu, ia malah ditangkap. Vlad dijebloskan ke penjara selama 12 tahun. Sementara itu, Mehmed II menempatkan adik Vlad, Radu the Handsome, sebagai penguasa Wallachia. Tahun 1476, Vlad akhirnya dibebaskan. Namun, kekuasaannya sudah hilang. Ia mencoba merebut kembali Wallachia, tapi dalam pertempuran terakhirnya Vlad terbunuh. Kepalanya dipenggal dan dikirim ke Istanbul sebagai bukti kematiannya. 5. Warisan legenda Vlad Dracula. Vlad III Dracula dikenang dalam dua wajah. Di Rumania, ia dianggap pahlawan yang melawan Ottoman. Di dunia barat, ia menjadi legenda Dracula, penguasa haus darah yang menginspirasi novel Bram Stoker. Sementara itu, Sultan Mehmed II tetap berjaya hingga wafat pada tahun 1481, meninggalkan warisan besar sebagai penguasa Ottoman yang menaklukkan Konstantinopel. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Vlad Dracula seorang pahlawan? Atau justru monster haus darah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan kisah-kisah sejarah yang lebih epik lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.
Salam sejarah.